Beragam kemudahan bisa didapat jemaah haji Indonesia saat melaksanakan ibadah di Mekah, Arab Saudi. Untuk membantu jemaah dengan masalah kondisi fisik, Masjidil Haram menyediakan layanan sewa skuter dan kursi roda. Bagi jemaah dengan keterbatasan fisik, dua kegiatan yakni tawaf dan sa'i bisa jadi tantangan berat. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sedangkan sa'i adalah perjalanan bolak-balik antara Bukit Syafa dan juga Marwah sebanyak 7 kali. Untuk memudahkan jemaah haji Indonesia dalam melaksanakan tawaf dan sa'i, Masjidil Haram menyediakan layanan sewa skuter dan kursi roda. Tarif sewa skuter dan kursi roda bervariasi. Untuk sewa kursi roda, paket tawaf dan sa'i dibanderol 200 Saudi Riyal atau Rp790.000 per orang. Namun jika memilih tawaf atau sa'i saja, tarifnya 100 Saudi Riyal yakni Rp396.000 per orang. Sementara untuk sewa skuter, paket tawaf dan sa'i dibanderol 115 Saudi Riyal atau Rp455.000 per orang. Sedangkan untuk tawaf atau sa'i saja, tarif skuter Rp220.000 per orang. Kita akan menuju ke Mekah bersama jurnalis Kompas TV Abel Insani untuk mengetahui jemaah calon haji yang sudah ada di Mekah. Abel, selamat siang waktu Indonesia. Apa saja kegiatan bagi jemaah atau bagi calon jemaah haji di Mekah untuk saat ini? Ya baik Paskalis dan juga saudara, memang untuk kegiatan jamaah haji Indonesia yang saat ini sudah ada di Tanah Suci memang terbagi menjadi dua tempat ya, ada di Mekah dan juga di Madinah. Memang awalnya dari jamaah ini berada di Madinah untuk melakukan ibadah arba'in atau sholat arba'in, yakni sholat 40 waktu. Setelah menuntaskan ibadah arba'in, mereka akan langsung dorong ke Mekah begitu. Nah, tadi malam sekitar pukul 8 dan juga 10 malam waktu Arab Saudi, jamaah dari Madinah sudah tiba di Mekah, yakni sekitar 1.899 jamaah yang tiba di Mekah dan dibagi menjadi 5 kloter. Ada dua waktu begitu, dari 1.899 jamaah ini ada yang tiba jam 8 dan juga ada jam 10 malam waktu Arab Saudi. Mereka memang ditempatkan di beberapa hotel yang memang letaknya dekat dengan terminal, di mana terminal itu adalah terminal tempat berhentinya bus sholawat. Nah, bus sholawat ini yang bisa dipakai oleh para jamaah menuju ke Masjidil Haram, karena memang tidak semua hotel yang digunakan atau ditempati oleh jamaah ini berdekatan dengan Masjidil Haram. Nah, mereka nantinya sambil menunggu waktu berhaji atau ibadah haji nanti mereka melakukan ibadah-ibadah lainnya begitu. Ini juga melalui bimbingan dari layanan bimbingan ibadah yang memang sudah ada divisinya yang dibawahi oleh Kementerian Negeri Agama. Untuk saat ini mereka sudah mulai beraktivitas, tapi memang dari jamaah Madinah yang tiba di Mekah ini belum semuanya. Artinya memang untuk setiap hari nanti akan ada jamaah yang datang, dan saat ini baru 1.899, nantinya masih akan ada 7.000 jamaah yang akan tiba di Mekah. Paskalis. Abel, ini informasinya banyak jemaah calon haji di sana yang lansia. Nah, untuk pelayanan lansia di sana seperti apa? Ya, kalau pelayanan lansia sendiri memang dikhususkan ya, mengingat ini merupakan tahun haji dengan tema ramah lansia, sehingga dari lansia ini juga diprioritaskan. Tapi tidak hanya lansia saja, melainkan ada jamaah difabel yang juga ada prioritas di situ untuk dilakukan pelayanan. Nah, untuk lansia sendiri yang kemarin juga sudah sempat saya liput begitu yang datang, yakni dari UPG atau dari Makassar yang datang ke Mekah. Ini ada beberapa layanan atau fasilitas yang bisa dinikmati, yakni mereka akan ada petugas khusus yang melayani lansia. Mereka juga yang membutuhkan kursi roda sudah bisa menggunakan kursi roda, dan nanti jika memang mereka pada saat melakukan umroh wajib sebelum ibadah haji dimulai, di Masjidil Haram juga ada penyewaan skuter yang bisa digunakan untuk mempermudah para lansia ataupun juga difabel untuk melakukan ibadah tawaf, karena memang himbauan dari Kementerian Agama
untuk para jamaah lansia dan juga difabel ini jangan terlalu, maksud saya harus terus menjaga kesehatan begitu ya, mengingat ibadah haji merupakan ibadah fisik, sehingga fisik terus dijaga. Himbauan yang paling sering digaungkan kepada para jamaah adalah untuk lebih sering mengonsumsi atau minum air putih, karena minum air putih di sini memang tidak terasa haus, tapi ternyata badan ini membutuhkan air putih. Nah, itulah himbauan yang selalu digaungkan kepada para jamaah khususnya lansia dan juga difabel di Tanah Suci Mekah. Paskalis. Baik, terima kasih Abel Insani melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi.